Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali di channel DC TV. Kali ini kita bersama Bang Opung Parbelak. Kita akan melihat video dari Bang Opung. Kita akan membicarakan tentang Mas Sinton, ya, dimana mencalonkan bupati gagal dan dipolisikan. Seperti apa videonya? Kita saksikan bersama Bang Opung Parbelak. Selamat menyaksikan. Kalian masih ingat dengan caleg gagal yang satu ini? Susah untuk dilupakan mukanya kan? Apalagi muncung yang panjang itu. Yang bilang-bilang Samsul, belimbing sayur, apalagi itu? Anak haram konstitusi. Mas Sinton, ku bilang sama kau, orang yang kau hina-hina, yang kau ejek-ejek itu bentar lagi mau dilantik. Kau mau jadi apa? Udah jadi apa kau? Jadi bagi yang belum kenal, ini namanya Mas Sinton Pasaribu. Bukan suaminya Ratu Ento ini ya. Nanti kadang-kadang netizen ini nakal, iya kan? Nanti pura-pura nanya lah, siapa itu bang? Suaminya Ratu Ento ya? netizen. Tapi kalau nggak komentar orang itu gak seru. Dan tahu nggak kalian kabar terbaru? Dilaporkan ke polisi dia. Masalah apa? Tindak kekerasan. Siapa korbannya? Perempuan. Idage Nasumailaon. Gak tahu malu, perempuan kau lawan. Lapet ini. Kau lepaskanlah celanamu itu, pakai rok kau kalau ngelawan-lawan perempuan kau. Biar tahu kau masih ingat di kepala kami beberapa waktu yang lalu, kau lakukan tindak kekerasan kepada asisten rumah tanggamu kan? Enggak ada, aku tengok kasar kali jadi manusia. Dan tahu kalian, ya, tahu kalian siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah wakil DPRD Tapanuli Tengah yang bernama kalau tidak salah namanya itu Kamelia Neneng Susanti. Jadi ibu itu adalah wakil ketua DPRD. Ingat loh, wakil ketua DPRD. Memang beliau itu adalah anggotanya si Mas Sinton di DPC. Jadi ceritanya begini. Jadi PDIP beberapa waktu yang lalu bikin acara di Medan, ya, rapat kerja apa gitulah ya. Jadi DPC diundang nih ya. Jadi ada dari Kabupaten Tobasa, Kabupaten Langkat, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah ya. Jadi setelah acara tersebut dipanggillah ini ya wakil ketua DPRD ini, kebetulan di DPC posisinya adalah bendahara ya. Setelah itu ya dipanggillah ini ibu bendahara ini bersama dengan pengurus DPC yang lainnya. Ada beberapa orang pengurus ya, dipanggil itu mencaklah si Mas Sinton ini, biar tahu kalian ya. Teriak-teriak lah, apa dibilang dia? Kenapa kau tidak lurus? Kenapa kau tidak mau dukung? Sekarang jawab jujur. Sambil dia tarik bajunya ibu Kamelia ini ya, sampai putus itu kancingnya satu. Bayangkan kalian dulu, Mas Sinton, ya, terlepas dia dari perempuan, laki-laki pun juga nggak pantas kau gitui. Ini perempuan pula. Kau itu sedang marah atau lagi kepengen? Sampai putus kancing baju mama kau bikin. Meleset kawan ini. Jadi ku bilang sama kalian ya, ini terserah kalian menilai ya. Untuk teman-temanku yang ada di Tapanuli Tengah, kemarin kalian bilang sama aku, Pung, promosikan dulu Mas Sinton Pasaribu. Aku bilang aku tidak mau. Lalu aku bilang apakah sama kalian? Aku tidak mau mengangkat Mas Sinton Pasaribu, tapi aku pastikan aku tidak akan membuat konten-konten yang menyerang Mas Sinton Pasaribu, demi kalian, demi kawan-kawan Opung Parbelak yang ada di Tapanuli Tengah. Ya, tapi sekarang beda ceritanya ya. Kawan-kawan, ku bilang sama kalian, tidak akan pernah aku tinggal diam ketika ada seorang laki-laki berbuat kasar dan kekerasan terhadap seorang perempuan.
Karena bagi Opung Parbelak, pantang Opung Parbelak itu kasar sama perempuan dan juga sama anak kecil, nggak bisa. Ini mau kalian pilih menjadi kepala daerah, yang kayak gini modelnya, kasar mulut, kasar tindakan. Apalagi yang diharapkan dari model orang kayak gini? Ya, yang mulutnya Samsul lah, yang mulutnya anak haram konstitusi lah, yang bilang lagi anaknya siapa namanya itu, apa katanya itu, satu lagi itu belimbing sayur. Aku yakin penontonnya Opung Parbelak dan juga teman-teman yang ada di Tapanuli Tengah, ya, laki-lakinya adalah laki-laki terhormat. Laki-laki terhormat adalah laki-laki yang tidak mau semena-mena terhadap perempuan. Kau nggak tahu, kau laki-laki itu, ya, itu sudah kodratnya melindungi perempuan, bukan mendampar, bukan narik-narik baju sampai kancingnya putus. Masinton. Jadi kawan ini gerah, panas karena apa? Karena mungkin dia mendengar rumor bahwasanya, ya, anak buahnya di DPC, ya, tidak mendukung dan juga tidak lurus terhadap partai untuk mendukung dirinya menjadi Bupati Tapanuli Tengah. Sekarang begini, ada beberapa harus yang dipastikan, ya, sebelum kau mengambil tindakan, Masinton. Yang pertama, kau pastikan dulu berita itu benar atau tidak. Kalau memang tidak, sudah lewatkan. Kalau memang benar, ya, kau itu kan harusnya koordinasi dulu, komunikasikan dulu dengan DPD, ya. Kalau mau bikin surat teguran, bikin surat teguran. Kalau mau diberhentikan, supaya mereka diberhentikan, bukan dengan cara kekerasan. Secara struktur aja kau nggak paham, kau di kepartaian. Iya kan, harusnya seperti itu. Dia DPP, yang dipukulnya itu DPC, yang ditariknya bajunya itu DPC, ya kan? Harusnya dia kan koordinasi yang di bawahnya dia, gitu, nggak sembarangan. Ini perempuan pula, alah, nggak habis pikir aku. Ya, jadi itu dia, ya. Udah jelas lah kalian kan? Kenapa kawan ini nggak terpilih kemarin? Udah jelas kenapa manusia ini nggak terpilih waktu dewan kemarin. Karena orang udah tahu bagaimana sifat-sifatnya ini. Ya, itu dia. Makanya sekarang dia berbuat seperti itu. Karena apa? Karena dia ambisi. Jadi pastikan dulu, evaluasi dulu. Kenapa mereka nggak mau milih kau? Kenapa mereka itu nggak mau satu arah atau tegak lurus dengan partaimu? Ya, masalahnya sekarang mereka itu mungkin melihat figur kau itu nggak cocok menjadi pemimpin. Itu. Jadi jangan harapkan Tapanuli Tengah dipimpin sama orang-orang yang kasar kayak kau, nggak bisa. Udahlah, ya. Aku nggak kubilang sama kalian, jangan pilih dia, pilih yang satu lagi, enggak, ya, suka-suka hati kalian. Kalau mau pilih, mau enggak, nggak ada urusanku. Nanti dibilang lagi aku black campaign lagi. Aku nggak peduli dia itu sebagai ketua DPP atau misalnya apapun pangkatnya itu di pusat itu, enggak, ya, nggak peduli. Yang kupedulikan adalah, ya, ketika seorang laki-laki sudah berani main kasar dengan perempuan, itu berarti laki-laki hina, laki-laki pengecut, laki-laki betina. Ganti celanamu itu pakai jadi rok, ganti celana dalammu itu jadi celana dalam renda-renda. Masa beraninya sama perempuan? Meleset kau. Enggak aja kawan ini, ya kan? Justru harusnya, ya, sebagai seorang yang datang dari DPP, sekarang kan kau datang dari DPP, itu Tapanuli Tengah secara kepartaian, organisasi, dan secara teritorial itu miliknya DPC, tuan rumahnya DPC. Harusnya kau hormat juga sama mereka, karena kau itu walaupun lahir di situ, tetapi secara kepartaian kau itu pendatang kau situ.
Harusnya kau ajak duduk bersama, evaluasi, bikin pendekatan. Toh kan waktunya tinggal 1,5 bulan lagi. Apa sih salahnya? Apa masalahnya? Lakukan pendekatan yang persuasif. Toh juga mereka satu partaimu. Kenapa dengan partai yang lain kau bisa menjalin konsolidasi, tapi dengan partaimu kau mau buat semena-mena? Belepotan aku ngomong kau bikin. Harusnya kau duduk bersama, bukan kekerasan yang kau lakukan, ya. Jadi jujur aja ku bilang, ya, ini akan menambah, ya, masalah ini. Ku bilang sama kalian, ya, masalah ini akan menambah list, ya, faktor-faktor yang menyebabkan PDIP tenggelam. Iya. Karena apa? Kau sudah merusak citra laki-laki, itu yang pertama. Yang kedua, kau sudah merusak citra sebagai orang Batak. Asai botoho molo bawa do molo ama-ama dan pola olo main tangan tua keburu-buru. Lah suarong do memang hasil mu bereng. Main tangan kok itangani ho inat tani halakan ruabalan. Dia itu punya suami. Seorang suami itu juga harga dirinya terpijak-pijak kalau digitukan. Dikerasi sama laki-laki lain istrinya. Bodoh kali kau jadi orang kau. Loak. Ingat ku bilang sama kalian, ya. Orang kalau sudah membuat laporan kepolisian, apalagi ini bukan orang sembarangan loh. Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah, ya. Itu berarti laporannya itu tidak main-main. Dia tidak ada tendensi untuk menjatuhkan si Masinton, tidak. Dia hanya membela. Ingat ya, misinya, ya, apa yang dilakukan ibu ini, Ibu Camelia ini, ya, dia hanya ingin mempertahankan harga dirinya sebagai seorang perempuan. Secara kepartaian mungkin dia salah, ya, tapi harus ada mekanisme yang dilakukan, ya, untuk memberi tindakan disiplin kepada ibu ini, ya. Tapi secara apa namanya, secara hukum ini sudah perbuatan yang melanggar hukum. Ya, jadi kami himbau kepada Bapak Kapolrestabes Medan, ya, karena memang laporannya ini ke Medan, ya. Tolong ditindaklanjuti, selesaikan, ya. Tolong citra kepolisian di Republik Indonesia ini, terkhususnya yang ada di Polda Sumatera Utara, terkhususnya lagi yang ada di Polrestabes Medan, ya. Kami mau citra polisi semakin hari semakin baik. Bapak, jangan pertaruhkan citra polisi, jangan pertaruhkan citra Bapak, jangan pertaruhkan reputasi Bapak demi seseorang yang namanya si Masinton. Usut tuntas, ya, usut tuntas. Itu kalau nggak salah, ya, di videonya itu aku sudah tengok itu ibu sampai masuk ke rumah sakit, ya, masuk ke rumah sakit, ya. Yang pertama mungkin dia dapat serangan fisik, yang kedua serangan mental, ya. Itu nggak bisa didiami gitu loh, ya. Tidak bisa dibenarkan hal-hal seperti itu. Jadi mentang-mentang dia orang DPP, suka-sukanya sama orang DPC. Mentang-mentang dia laki-laki, suka-sukanya sama perempuan. Pemimpin masa apa seperti itu kalau sempat dia memimpin Tapanuli Tengah? Udahlah, nggak usah berpura-pura lah. Kau bungkus dengan belusukan ke sana sini. Kalau tonya ketahuan karaktermu yang asli, nggak ada orang yang mau milih kau. Ya, ingat ya, ku bilang sama kalian, ya, tidak ada satupun statement Opung Parbelak yang mencemooh ataupun menyerang partai PDIP, tidak, ya. Aku selalu itu kupegang. Yang kuserang adalah apa yang dilakukan oleh oknum-oknumnya dan kebijakan-kebijakan yang menurut Opung Parbelak itu memang tidak sesuai dengan hati nuraninya rakyat ataupun hati nuraninya Opung. Itu yang kusampaikan. Suka hati kalian, kalau kalian suka dengarkan. Kalau nggak suka nggak usah. Kan begitu. Tapi bagiku, ya, sikap kasar terhadap perempuan dan juga anak kecil tidak bisa diterima. Nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Ya, karena apa? Itu makanya Tuhan menciptakan perempuan. Karena apa? Laki-laki nggak bisa hidup tanpa perempuan. Perempuan begitu juga nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Ya, ini istri orang. Coba bayangkan kalian dulu, ya. Secara psikologi dulu, ya. Pikirkan dulu dengan mata, secara psikologi. Coba, ya, coba itu tarik dulu ke dalam diri kalian. Kalian punya istri, ya, ditampar sama bapak-bapak orang, gimana perasaan kalian? Ngamuk nggak kalian sebagai suami? Ngamuk, gitu.
Sebagai konstituennya si ibu siapa ini, Ibu Camelia ini, begitu juga. Ya, ngamuk nggak wakilnya, ya, dilakukan seperti itu. Ngamuk. Makanya jangan mentang-mentang kalian itu dari DPP. Ya, jangan mentang-mentang kalian itu punya power di atas sana. Kalian bawa-bawa ke daerah, nggak bisa. Nggak bisa. Harusnya kalian itu merendahkan diri, merendahkan hati kalian. Ya, masuk kalian ke masyarakat itu. Siapa kawan kalian masuk? Nggak bisa kalian masuk langsung. Yang kalian bawa itu, kalian gandeng itu, ya itulah dia orang-orang DPC. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar, ya kan? Kenapa orang DPC sendiri dia berpikir tidak mendukung yang namanya Masinton? Berarti kan tanda tanya ada apa? Gitu loh. Jadi gimana? Ya, pemimpin ini yang mau kalian harapkan, ya? Ini yang menjadi jawaban masalah kalian. Belum naik aja udah bikin masalah. Apalagi udah naik nanti. Udahlah, kita yang tulus-tulus aja, yang betul-betul aja, yang jelas-jelas aja lah. Ya, itu dia. Aku nggak kenal sama dia, dan juga aku nggak kenal sama Marga Pasaribu satu lagi yang jadi calon gubernur, calon bupati itu. Ya, yang Kusuroti itu masalah tindakan kekerasan yang dibikin sama si Masinton ini. Aduh, capek kali aku bang ngomong. Jadi lebih panjang muncungku daripada puncung kawan ini. Ya, jadi itulah dulu ya aku bilang sama kalian ya. Untuk kawan-kawan yang di Tapanuli Tengah, ya terserah kalian mau pilih-pilih, mau enggak ya. Tapi kusarankan sama kalian ya, secara menyeluruh, jangan pernah pilih pemimpin yang sudah terbukti main keras terhadap rakyatnya. Ya, karena apa? Ini kejadian ini akan berulang. Karena apa? Masinton ya, ini sudah kejadian yang, ya katakanlah dulu untuk kali ini yang kedua kalinya yang aku tahu ya, ini akan terulang lagi nih ya, hal-hal seperti ini akan terulang lagi. Nggak percaya, kalau orang sudah terbiasa kasar, sudah pasti dia kasar seterusnya. Kalau orang sudah terbiasa mencuri, dia akan mencuri seterusnya. Kalau orang sudah terbiasa merokok, dia akan susah untuk menghentikan kebiasaan untuk merokok, gitu loh ya. Itu secara apa namanya, secara kejiwaan aja kita tarik gitu loh. Oke? Itulah dulu sama kalian ya. Salam para belak, salam NKRI harga mati. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sehat-sehat terus buat Bang Opung Barbelak. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.